Balik lagi dengan cobaan, tapi kali ini saya akan ngambil perspektif dari pengalaman hidup, bukan pengalaman hidup gua sih, lebih ke pengalaman hidup ya dalam hal pertemanan nih. Ada ada satu quote yang bisa dihubungkan ya, yang tiba-tiba terbersit aja tadi. Yang quote yang umum sih, pernah sering dengar, burung yang berbulu sama pasti berkumpul bersama. Kan burung beo pasti kumpulnya burung beo, nggak pernah kan burung Raja Wali itu hangout sama burung beo, kan nggak pernah kelihatan gitu. Burung bango sama burung dara gitu kan, di ranting yang sama atau di tempat yang sama nggak pernah. Yang pasti kan burung beo sama burung beo, burung bango, Raja Wali sama Raja Wali. Kalau dari situ bisa diambil kesimpulannya ya, dari quote itu, ternyata hukum vibrasi, energi, getaran itu ya cocok ya sama quote tadi. Burung berbulu sama, berkumpul bersama. Orang yang vibrasinya sama, frekuensinya sama, spektrum gelombangnya sama, dalam artian orang-orang sukses kumpulnya sama orang-orang sukses. Orang-orang pemabok kumpulnya orang pemabok gitu kan. Nggak mungkin kan orang pemabok kumpul sama orang suka belajar gitu kan. Orang judi kumpulnya sama orang-orang yang suka belajar tentang spiritual, keagamaan, nggak ada ceritanya kan. Ya itu bener dong quote itu. Kemudian dari situ dihubungkan kembali dengan cobaan. Berarti ya juga ya, orang-orang yang punya cobaan sejenis atau cobaan yang frekuensinya sama, kan coba pasti berkumpul bersama. Kan cobaan itu udah saya jelaskan di video sebelumnya itu ada tiga ya. Tanah kalau berdasarkan POV saya ya. Pertama itu ta itu tahta, kedua itu na itu nafsu, ketiga itu ha itu harta gitu kan. Dari sini tiba-tiba keinget aja tuh setelah merenungin, pikir-pikir kembali. Ya juga ya, saya punya cerita nih. Saya dalam persahabatan saya kan, saya kenal 4 orang. Bisa dibilang 4 orang ini sering komunikasi lah, walaupun nggak deket, tapi sering komunikasi lah. Katakanlah namanya, udahlah pakai istilah ya A, B, C, D gitu kan. Kalau A ini itu kalau A ini dia itu suka apa ya? Suka hal-hal yang berhubungan dengan duit sama cewek. Kelemahannya di duit sama cewek. Kalau B ini kelemahannya di kuasa gitu kan. B ini kelemahannya di kuasa, kayak suka suka tampil, suka pansos gitu kan, suka motong pembicaraan orang, suka sok tahu gitu kan. Nah, yang C ini kelemahannya di duit doang gitu. Kalau ngomong ketemu sama dia kayaknya kebanyakan kurang lebih ngomongnya duit dulu gitu. Duit, 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 duit. Kalau yang D ini itu lebih kayak apa ya? Gila cewek, menguasai cewek gitu kan. Ngerusuin cewek gitu kan, menggagahi cewek. Kalau istilah gue ngomongnya begitu ya. Agak-agak frontal gitu kan. Ya namanya temen mah hajar aja frontal kan bahasanya. Pernah ada kepikiran, ini lagi ngomong sama yang C nih, yang suka duit nih.
Tapi yang suka duit ini lagi istilahnya ya nanya-nanya lah gimana sukses ya atau gimana gitu. Oh, guanya aja belum sukses gitu kan. Nggak dalam tempatnya dong untuk kasih nasihat gitu kan. Karena gue juga belum mengalami kesuksesan. Kemudian gue berpikir nih, iya gimana ya cari cara hubungin dia sama ke yang B. B ini kan tadi suka pansos gitu kan. Suka motong pembicaraan orang, suka sombong. Ya memang dia sukses juga sih hubungannya sama kuasa gitu kan. Tapi ya nggak pernah ketemu. Udah berapa kali gue coba menghubungkan mereka berdua, B ini kayaknya selalu sibuk aja gitu kan. Ya entah karena dia pilih-pilih atau gimana, gue juga nggak tahu. Yang ketemu malah A sama C. Kalau A ini suka duit sama suka cewek, yang C-nya itu suka duit. Yang B ini suka kuasa, suka bicara, suka dominasi, ketemunya sama D. D ini suka hal-hal yang cewek banget dah, bisa dibilang. Padahal gue nggak pernah punya pikiran untuk menghubungkan B sama D. Tapi tiba-tiba ada satu hari, di satu malam, ya ketemu aja sama B sama D ini. Oh, dari situ ya gue berpikir ya, iya juga ya, cocok nih sama peribahasa tadi, sama hukum frekuensi. Kalau di apa ya, di firman mungkin hukum sebab akibat kali ya. Orang yang punya cobaannya sama, pasti akibatnya bertemu dengan orang yang cobanya sama. Ini kan A. A ini suka duit, suka cewek. C itu suka duit, makanya ketemu. Itu juga nggak sengaja ketemunya, udah beberapa kali. Tapi yang B sama D ini, B itu suka pansos, suka menggurui orang gitu kan, ketemunya sama D. Itu juga walaupun cuma sekali tetap ketemu. Padahal gua rencananya ngubungin yang C suka duit ini ke B, tapi nggak pernah kejadian. Dari sini ya juga ya, hukum itu bekerja ya. Hukum frekuensi, hukum vibrasi, hukum gelombang yang sama itu bekerja ya. Atau bisa dibilang ya, burung yang berbulu sama pasti akan berkumpul bersama. Lu mau gimana caranya kalau memang frekuensinya nggak sama, bulunya nggak sama, cobaannya nggak sama, itu orang nggak bakal ketemu gitu. Walaupun gue udah coba beberapa kali itu untuk menghubungkan si B yang suka pansos, yang lumayan kaya, dengan lumayan sukses dengan si C yang ngomonginnya duit melulu gitu kan. Tapi yang akhirnya ketemu malah A dengan C yang suka cobaan, yang suka duit, dalam artian ini cobanya adalah harta, dan B ketemunya D yang cobanya ini adalah kuasa. Dari situ maka kita perlu lebih mengerti ya, lebih mengerti hukum ini, mengerti hukum frekuensi ini. Dari situ gue bisa tarik kesimpulan, iya ya, segala sesuatunya itu pasti bekerja berdasarkan frekuensi, berdasarkan burung yang berbulu sama. Lu mau usaha apapun, kalau memang frekuensinya nggak sama, nggak bakal ketemu tuh orang-orang. Dari sini kita bisa dapat hikmat atau bisa gue tarik kesimpulan gitu. Iya ya, kalau mau memanifestasi lah orang dunia katakan, ya cari orang dengan frekuensi yang sama atau lu rubah frekuensi lu ke frekuensi yang lu harapkan gitu. Salah satunya ya dengan cara mengenal frekuensi cobaan lu. Frekuensi cobaan lu apa yang sedang terjadi, kemudian lu coba bagaimana cara mengatasi, cara ngakalinnya lah. Intinya apa yang mau saya sampaikan di video kali ini, bahwa hukum frekuensi itu benar adanya
dan pasti terjadi. Kita tidak pernah bisa melawan hukum alam, salah satunya hukum frekuensi vibrasi ini. Orang yang frekuensinya sama pasti akan bertemu. Burung yang berbulu sama pasti akan berkumpul bersama. Orang yang frekuensinya sama, entah itu frekuensinya baik, buruk, tadi kan dari contoh frekuensinya dari cobaan ya, pasti bertemu. Baik itu sekali, dua kali, tetapi orang yang frekuensinya tidak sama, lu mau usahakan gimana juga nggak bakal ketemu. Karena ini hukum frekuensi. Hukum frekuensi itu hukum alam. Besar kekuatannya. Kayak alam kan, kalau ada bencana alam kan kekuatannya besar. Kita manusia mana mampu mengatasinya. Jadi ya nggak usah pusing. Nggak usah dilawan lah. Ikutin aja hukum frekuensi ini. Juga membantu saya untuk mengingatkan ya, jalanin hidup ya sesuai dengan hukum alam aja gitu. Hukum frekuensi. Demikianlah sharing firman saya tentang cobaan dihubungkan dengan hukum frekuensi atau hukum vibrasi. Jikalau bermanfaat, berkenan, silakan like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih.